Baik, sudah muncul ya di layar Anda. Baik, kita mulai. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan distribusi eksponensial. Kemudian hari ini kita akan coba lanjutkan dengan distribusi Weibull dan distribusi logistik ya. Dan nanti sekalian nanti kita akan coba lihat bagaimana sebenarnya mekanisme untuk mendapatkan estimasi parameternya, ya. Baik, jadi kemarin kita sudah dapatkan eksponensial dengan satu parameter. Untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan model survival di mana diasumsikan bahwa distribusi waktu survivalnya itu mengikuti distribusi Weibull dengan dua parameter, ya. Nah, kalau kemarin pada saat kita membuat eksponensial ya, hazard functionnya adalah berupa lambda, kemudian survival probability-nya adalah eksponensial minus lambda t. Sedangkan pada Weibull kita punya hazard functionnya itu adalah lambda p, t pangkat p minus 1. Nah, ada beberapa bentuk yang setara gitu ya, yang analog dengan bentuk ini. Jadi nanti mungkin ada beberapa bentuk yang Anda akan jumpai, tapi sebenarnya prinsipnya sama ya. Jadi hanya mungkin padanannya untuk lambda dengan apa, kemudian p dengan apa, gitu ya. Jadi secara prinsip sama saja sebenarnya. Asal kita tahu bahwa apa namanya padanan dari parameter-parameter tersebut. Karena boleh jadi ada yang menggunakan b, ada yang menggunakan k, begitu kan. Oke ya. Jadi dengan hazard function berupa lambda p kali t pangkat p minus 1 itu dikatakan P itu adalah shape parameter. Jangan teranu ya nanti terbalik dengan pada saat kita menggunakan R gitu ya. Ya di situ nanti akan muncul pada saat kita melakukan estimasi parameter namanya scale gitu ya. Jadi scale berupa P di R itu sebenarnya adalah P adalah parameter P berupa shape parameter gitu ya. Nah, P ini sebagai gambaran parameter, kalau nilainya itu lebih dari satu, maka kemudian dikatakan hazardnya itu adalah apa namanya bertambah gitu ya, seperti lajunya cepat gitu ya. Sedangkan kalau sama dengan satu gitu ya, maka ini adalah kasus khusus Weibull di mana sama dengan distribusi eksponensial. Jadi kalau Anda perhatikan di sini misalkan P-nya Anda ganti satu, kemudian pangkatnya juga P minus 1 alias 1 minus 1, maka kemudian itu akan sama persis yaitu menjadi lambda. Itu sama dengan distribusi hazard dari eksponensial. Sama juga nanti eksponensial minus lambda T-nya juga pada saat kita bicara survival times dari eksponensial juga akan bernilai sama dengan Weibull ketika P-nya sama dengan satu. Nah, sebaliknya kalau P-nya kurang dari satu, maka kemudian dikatakan lajunya adalah berkurang. Nah, yang unik dari distribusi Weibull ini adalah nanti terkait dengan AFT atau Accelerated Fill Times ya, itu nanti adalah proportional hazard. Jadi waktu ketika kita bicara Weibull, nah maka kemudian waktu misalkan antara dua survival times ya, nah, misalkan antara kelompok treatment versus kelompok placebo misalkan ya, maka kemudian nanti waktunya atau AFT-nya itu akan proporsional ya. Nah, kemudian nanti kalau pH-nya proportional hazard itu adalah nanti apa? Pasti nanti akan berujung pada ini AFT-nya juga akan sama proporsionalnya. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan hazard ratio versus AFT, hazard ratio itu bandingan atau komparasi antara hazardnya, lajunya. Sedangkan AFT itu adalah perbandingan dari sisi waktunya. Misalkan apa namanya waktu antara treatment placebo versus placebo pada probabilitas tertentu pada ST tertentu maka kemudian komparasi atau perbandingan antara waktu antara placebo versus treatment itu akan konsisten alias proporsional ya. Nah, maka kemudian ketika kita bicara hazard, maka kemudian hazard itu adalah perbandingan antar lajunya. Sedangkan accelerated factor itu adalah perbandingan antar waktunya, efek dari survivalnya. Jadi nanti ketika kita bicara waktu itu berarti keperbandingan antara rasio hazard satu grup dengan grup yang lain misalkan.
Kemudian kalau isolated factor itu adalah perbandingan antar waktunya. Nah, sehingga kemudian nanti dinotasikan dengan gamma. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan distribusi Boole adalah secara visual ya, secara grafis nanti kita ingin membuktikan apakah kemudian bahwa survival times-nya itu memang betul-betul mengikuti distribusi Weibull. Caranya secara visual, secara grafis adalah dengan membuat nanti ST-nya atau survival times-nya itu adalah kita tambahkan minus len, ya, len minus len. Nah, kemudian nanti akan kita modelkan dengan regresi, gitu ya. Nah, kemudian nanti akan kita regresikan dengan times-nya. Nah, nanti akan kita buktikan bahwa bentuk model dari len minus len ST versus len T itu adalah apa namanya bentuk linier yang itu nanti akan mengindikasikan bahwa distribusinya adalah betul-betul variable secara visual, secara visual, ya. Dari mana asalnya? Dari sini, ya. Nah, ini ya dari tahu bahwa survival probability dari Weibull adalah eksponensial minus lambda kali T pangkat pangkat P, gitu ya. Nah, kemudian kalau kemudian kanan kiri itu kita lenkan, ya katakanlah len ST, maka kemudian menjadi minus lambda T pangkat P. Kemudian minus lambdanya kita geser atau kita pindah ke sisi kirinya, maka kemudian menjadi minus len ST. Maka kemudian tinggal menjadi lambda T pangkat P. Kemudian kalau kita tambahkan dengan len lagi, maka kemudian yang kanan kita juga lenkan, maka menjadi len lambda T pangkat P. Kemudian kalau kita uraikan lebih detail, lebih luas, maka kemudian jadi len lambda plus P len T. Nah, Anda perhatikan bentuk ini adalah serupa dengan regresi linier sederhana, di mana len minus len ST itu analog untuk responnya atau Z-nya. Nah, kemudian len lambda itu adalah interceptnya atau konstantanya. Kemudian P len T itu adalah, atau sorry, P-nya itu adalah koefisiennya, sedangkan len T adalah X1-nya, karena kita punya variabel berupa waktu. Nah, maka kemudian bentuk ini sudah setara bentuknya dengan regresi linier sederhana. Maka cara nanti membuktikannya, ketika misalkan Anda sudah punya ST, ya, nah, maka kemudian Anda kasih len minus len menjadi variabel baru gitu ya. Kemudian T-nya nanti Anda jadikan len T. Kemudian Anda regresikan keduanya. Nanti kita lihat P-nya seperti apa. Nah, ya. Tapi sebelum itu Anda lihat di sini di kurvanya atau scatter plotnya. Apakah kemudian itu akan membentuk suatu garis lurus? Maka kalau seperti itu, maka nanti akan terindikasi bahwa dia adalah berdistribusi Weibull. Begitu ya. Kemudian P-nya, nah itu mengindikasikan apakah P-nya misalkan tadi 1, kemudian kurang 1 atau sama dengan 1. Nah, karena kalau nanti akan sama dengan 1, ya nanti akan sama dengan apa? Eksponensial itu. Nah, jadi di tengah ini adalah bentuk visual scatter plot antara Z, ya dalam hal ini ada len minus len ST, kemudian X-nya itu adalah len T. Ya, jadi Anda punya nama apa? Nama variabel T ya, survival times-nya itu kemudian Anda lenkan, maka kemudian nanti akan menjadi variabel X baru. Gitu ya. Nah, kemudian Anda modelkan. Nah, nanti kalau apa Anda plotkan dulu ya, Anda plotkan kalau bentuknya adalah apa namanya? Garis lurus, maka terindikasi dia itu adalah berdistribusi Weibull, gitu ya. Nah, nanti kemudian Anda menentukan regresi signifikan atau tidak kan gitu ya, dan P-nya berapa, ya. Oke, kemudian kalau kemudian kita lihat hasilnya ya, misalkan ini adalah contoh untuk kasus data treatment placebo kemarin ya, sehingga kemudian dalam proses pembuatan grafiknya tentu kita bisa menyesuaikan ya, kita kategorikan dulu ya. Nah, kalau kemudian dua hal ini katakanlah treatment versus placebo, kalau kemudian keduanya itu paralel dan garis lurus, maka bisa dipastikan itu adalah Weibull. Kemudian dia juga memiliki proportional hazard. Hazardnya itu proporsional sepanjang overtime-nya itu ya.
Kemudian AFT-nya itu juga terpenuhi asumsinya. Jadi artinya apa? Di pada setiap ST atau survival probability ya, apakah itu misalkan 25%, 50% atau 75%, maka perbandingan antar waktu di antara keduanya yaitu treatment versus placebo juga akan proporsional ya. Kemudian kalau dari kurva itu kondisinya adalah garisnya lurus gitu ya. Tetapi slope-nya adalah satu. Dalam hal ini adalah P. Nah, jadi koefisien slope-nya atau P-nya itu adalah sama dengan satu. Maka kalau seperti itu adalah Weibull dengan kasus khusus yaitu eksponensial. Kemudian pH dan AFT-nya juga memenuhi asumsinya. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kemudian kedua kurvanya atau plottingnya atau scatter plotnya itu paralel tetapi tidak berupa garis lurus, ya, maka kemudian dia adalah proporsional tetapi bukan berdistribusi Weibull. Nah, kemudian juga tidak AFT tentu ya. Maka kalau seperti itu, nah berarti dia bisa saja didekati dengan apa semi parametrik, bukan sebagai parametrik. Kemudian kalau keduanya tidak paralel, ya, kemudian juga tidak garis lurus, ya berarti bukan Weibull, kemudian proporsional hazardnya tidak memenuhi. Ya, karena boleh jadi pada periode waktu tertentu proporsionalnya terpenuhi, tetapi pada interval waktu yang lain dia tidak memenuhi. Kemudian tidak paralel, kemudian tetapi garis lurus, ya berarti dia hanya Weibull. Jadi Weibull itu kata kuncinya adalah garis lurus. Kemudian pH terpenuhi, pH dan ART-nya itu bisa saja bervariasi antar periode waktu. Karena apa? Karena P-nya berbeda. Ya, boleh jadi karena P-nya berbeda. Jadi antar periode waktu atau pada interval waktu tertentu dia memiliki P yang berbeda. Jadi itu adalah salah satu cara untuk mendeteksi apakah benar berdistribusi Weibull atau tidak dengan cara apa? Survival times-nya diregresikan dengan length times-nya atau waktunya. Ya, jadi itu adalah salah satu cara untuk mendeteksi apakah dia berdistribusi Weibull atau bukan. Kemudian kita tahu bahwa tadi pada saat kita bicara distribusi Weibull, HT-nya atau sama dengan lambda P T pangkat P minus 1. Nah, kemudian proporsional hazardnya, hazard rasionya antara misalkan grup ya atau antar nilai X tertentu dengan X plus 1 katakanlah ya kalau misalkan itu adalah rasio. Nah, maka kemudian hazard rasionya itu adalah sama saja dengan seperti yang sudah di eksponensial yaitu eksponensial beta 1 alias eksponensial koefisien pada variabel X atau variabel prediktor tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian jadi hasil rasionya sesuai dengan hasil dari koefisiennya. Nah, kita punya model yang kemarin dalam bentuk hazardnya, ya, langsung dengan eksponensial. Kita tahu bahwa misalkan kita punya data terkait dengan treatment placebo, gitu ya, kita mendapatkan koefisiennya adalah minus 1,731 dan seterusnya. Nah, kemudian kita punya ln P-nya adalah 0,313. Ini kalau P-nya ketemunya 1,366. Jadi eksponensial P-nya atau eksponensial 0,31 berapa ini? 2 itu sama dengan 1, nah ini nilainya itu. Nah, shape-nya adalah 1,366. Nah, sepertinya 0,3. Nah, boleh jadi nanti pada saat R munculnya adalah 0,732. Sehingga kemudian harus kita sesuaikan menjadi shape-nya adalah 1 per P di R. Sehingga kemudian aslinya shape-nya adalah 1,33. Ini adalah hasil koefisien dari bentuk hazardnya. Padahal di parameter kita nanti juga fokusnya adalah di AFT-nya. Nah, kalau pada saat eksponensial kemarin, relasi antara beta ya sebagai hazard form dengan alfa sebagai AFT form kemarin adalah apa? Alfa sama dengan minus beta atau beta sama dengan minus minus alfa. Gitu ya. Oh, ini apa ini? Garis lurus. Oke, saya kembali ke gambarnya tadi ya. Nah, mana tadi ya? Nah, ini diasumsikan garisnya lurus ya.
Ini kalau kita lihat ya, secara umum gitu ya, secara umum, secara visual, yang atas itu kan menunjukkan yang treatment. Yang bawah itu adalah yang placebo ya. Jadi ini sudah langsung dikategorikan menjadi dua ya. Jadi secara umum kita lihat bahwa garisnya mendekati lurus. Nah, beda dengan kalau misalkan garisnya itu adalah melengkung begitu. Nah, itu sudah sangat sangat jauh dari garis lurus ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat karena kita belum melakukan pemodelan untuk semi parametrik atau Cox-PH model gitu ya. Saya kasih intro dulu gitu ya. Jadi pada saat kita nanti memodelkan survival model ya, eh, dengan pemodelan semi parametrik yakni adalah Cox-PH, Cox proportional hazard, maka nanti bentuk umumnya adalah ini untuk hazardnya. Jadi ada yang namanya baseline ya, H0T yang itu tidak ada nilainya ya, memang tidak spesifik akan didapatkan ya. Kemudian ada eksponensial beta 1, X1, beta 2, X2 dan seterusnya. Ini contoh sederhananya kita masih fokus pada data modelnya adalah eksponensial beta 1 TRT atau X1. Karena nanti fokusnya adalah di eksponensial koefisien. Nah, sehingga kemudian beta 1 itu yang menjadi penting. H0-nya nanti pada saat itu akan sama saja nanti akan terhapus kalau kita bicara hazard ratio. Nah, karena biasanya kalau terkait dengan hazard, komparasinya adalah hazard ratio antara dua grup atau antar data. Gitu ya. Kemudian pada saat kita bicara Weibull, nah pada sisi lain pada saat kemudian Weibull parametrik, kita tahu HT-nya adalah seperti ini, maka kemudian lambdanya adalah sama dengan eksponensial beta 0 plus beta 1 X1, HT-nya itu adalah apa? Lambda kan kemarin ya, lambda ini di atas, lambda P, T pangkat minus 1. Sorry, pangkat T pangkat P minus 1. Maka lambdanya kita ganti dengan eksponensial beta 0 plus beta 1 TRT. Nah, maka kemudian kita bisa menjadi eksponensial beta 0 ya, B plus beta 1 TRT kali P kali T pangkat P minus 1. Sehingga kemudian kalau masing-masing ini kita selesaikan, maka nanti hasilnya akan menjadi eksponensial beta 0 P T pangkat 1 kemudian eksponensial B1 TRT. Nah, maka kemudian inilah bagian yang depan ini sama saja dengan H0T atau baseline-nya. Nah, sehingga kalau nanti diasumsikan bahwa distribusinya adalah Weibull, maka baseline-nya untuk kalau kita menggunakan Cox-PH, maka menjadi eksponensial beta 0 P kali T pangkat P minus 1. Karena belakangnya sama, yaitu eksponensial beta 1 TRT atau X1. Jadi inilah relasi hubungan antara eksponen apa Weibull dengan Cox-PH. Nah, kemudian terkait yang dengan ART, ya, AFT, sorry, AFT ya, di mana pada saat kita bicara parametric model, maka kemudian AFT menjadi penekanan, gitu ya. Nah, sama dengan eksponensial, didapatkan dari apa? Survival probability-nya. Pada Weibull kita punya eksponensial minus lambda T pangkat T. Nah, maka kemudian dengan perumusan ini kita bisa cari T-nya. Nah, misalkan ya, kanan kiri kita lenkan, maka kemudian jadi len ST sama dengan minus lambda T pangkat P. Kemudian minusnya kita pindahkan. Ya. Sehingga kemudian hasil akhirnya nanti akan menjadi T sama dengan minus len ST pangkat seper P kali 1/lambda pangkat seper P. Nah, seperlambda pangkat seper P itu nanti yang digunakan sebagai respon untuk kemudian membangun model untuk AFT-nya. Nah, sekarang menjadi apa? Sama dengan eksponensial alfa 0 plus alfa 1 X1 dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga kemudian T-nya akan sama dengan minus ln ST pangkat seper P. Nah, 1/lambda pangkat seper P kita ganti dengan model link functionnya yaitu eksponensial alfa 0 plus alfa 1 X1 dan seterusnya. Ini contoh sederhananya kita masih pakai X1. Gitu ya.
Nah, dikatakan sebagai sekali. Nah, maka kemudian kalau ST itu sebagai kuantilnya, ya probabilitasnya berapa, maka kemudian kita bisa saja ubah-ubah ya pada posisi ST berapa. T-nya 50, 25, 30, atau 75%. Nah, kita tinggal memasukkan saja, kemudian dimasukkan nanti kalau kita sudah punya koefisien alfa 0, alfa satunya, ya berarti nanti kita bisa dapatkan nilai T-nya pada saat survival berapa persen. Jadi waktunya pada saat misalkan 50% atau median, oh ternyata sudah pada sekian minggu atau sekian hari. Ya, gitu ya. Jadi dari situ kita bisa dapatkan nilai durasi panjang panjang waktunya. Kemudian isolated faktor yang saya bilang gamma tadi itu yaitu adalah nanti perbandingan waktu antar kelompok data. Misalkan pada suatu variabel prediktor tertentu, katakanlah X1 atau X1 atau X2 dan seterusnya. Maka nilainya besarannya ditentukan dengan koefisien dari model Weibull kita. Ya, sama saja jadi eksponensial koefisiennya. Kalau misalkan X1-nya itu adalah placebo treatment, ya maka kemudian menjadi isolated faktornya atau gamma sama dengan eksponensial alfa 1. Ya. Jadi uh, jadi di sini ada apa namanya bisa kita dapatkan sama dengan eksponensial yaitu untuk hasil faktornya atau gamanya sama dengan eksponensial alfa alfa 1. Oke. Nah, kita lihat kalau kemudian tadi ya ini eh, apa namanya 1/lambda per P sama dengan eksponensial alfa 0 plus alfa 1 X1 ya kemudian kita dapatkan besarannya adalah untuk alfa satunya adalah 1,267, kemudian konstantanya atau alfa 0-nya adalah 2,20. Nah, P-nya adalah 1,3 sekian ini ya. Nah nanti kita lihat kalau pada saat eksponensial hubungan antara alfa dan beta hanya beda tanda. Sedangkan pada saat distribusinya adalah Weibull beda lagi karena beda alfa beda 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 responnya. Kalau pada saat eksponensial kemarin kan lambda versus seperlambda ya sebagai responnya. Sedangkan ini tadi adalah lambda pangkat seper P. Nah, maka kemudian nanti akan kita lihat hubungannya seperti apa. Untuk AFT-nya atau isolated faktornya berarti sama saja dengan eksponensial koefisien alfanya. Maka kemudian kalau kita tahu standar errornya, ya berarti kita bisa dapatkan batas bawah, batas atasnya. Kalau kita lihat bahwa ternyata pada saat eksponensial kemarin hasil faktornya sama dengan apa namanya 4,6, sedangkan kalau distribusinya diasumsikan adalah Weibull maka kemudian sama dengan eksponensial 1,267 itu sama dengan 3,55. Agak beda ya. Kalau kemarin 4,6 pada saat eksponensial Weibull adalah 3,55. Nah, karena memang ketemunya adalah 0,18 misalnya pada saat apa eksponensial hazardnya ya. Oke, berarti nanti perbandingan antara grup treatment versus placebo adalah 3,55 kalinya gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara ringkasan bahwa kita lihat pada saat AFT ya pada saat Weibull kan tadi 1/lambda pangkat seper P. Kalau misalnya kita buat menjadi lambda pangkat seper P maka kemudian sama dengan eksponensial minus. Nah, eksponensial minus ya. Maka kemudian kalau kita lihat di sini lambdanya pada saat Weibull adalah pH-nya ya eksponensial beta 0 beta 1. Kemudian pada saat AFT itu adalah sama dengan ln lambda seper P kemudian kali alfa 0 plus alfa 1 TRP. Berarti ada satu konstanta lagi yaitu seper P. Nah, jadi ada satu konstanta lagi pada Weibull adalah seper P. Minus P, maaf, minus P. Maka kemudian relasi pada saat distribusinya adalah Weibull adalah beta itu sama dengan minus alfa kali P. Kalau pada saat eksponensial kita hanya beta sama dengan minus alfa. Sedangkan pada saat Weibull maka betanya sama dengan apa?
minus alfa kali P-nya, shape-nya. Tadi kita tahu bahwa pada saat kita bicara apa? Hazard ya, hazard form kita punya minus 1,731. Nah, itu sama saja dengan minus koefisien alfanya pada saat form AFT dikalikan dengan shape-nya alias P-nya yaitu 1,366. Nah, jadi sama ya. Walaupun dari form apa AFT versus dengan hazard, nah, tetap kita bisa cari. Kalau di apa di R itu yang lengkap paling lengkap itu munculnya adalah modelnya model AFT. Sehingga kalau kita punya koefisien AFT ya berarti sama saja kita bisa saja nanti cari koefisien hazard formnya. Jadi kalau hazard formnya ya berarti sama saja dengan apa? Minus beta per T. Jadi alfanya itu sama dengan minus beta per T. Nah, itu ya, tinggal dibalik saja ya. Oke. Kemudian ini contohnya, kalau kita tahu bahwa apa koefisien ini kalau ini berarti dalam bentuk AFT form ya. Kalau di R ini bentuknya adalah AFT form. Ini adalah alfa nolnya 2,248. Kemudian pada saat kita bicara treatment, nah berarti BA alfa 1 itu 1,267. Ini log skillnya adalah minus 0,312. Nah, skillnya 0,73. Shape-nya atau P-nya adalah 1 per 0,732. Ketemunya 1,366. Jadi kalau kita ingin cari shape-nya atau P-nya dari output R, maka kemudian tinggal 1 per skill yang ada di outputnya R. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat dari hipotesisnya. Ada dua, hipotesis serentak dan hipotesis parsial. Hipotesis serentaknya berarti kita lihat dari apa? Chi-square atau chi-square testnya. Berarti di sini kita lihat dari apa? 19,662. 19,662. Kalau kita lihat 19 itu asalnya apa? Dari 2 kali minus 1,06 sekian dikurangi minus 0,1, sorry, 116,4. Sehingga menjadi apa? Plus kurang lebih 9, sekian ya. Dikali 2 berarti kan 19,65. Nah, kita bandingkan dengan tabel yaitu chi-square dengan derajat bebas 1. Karena kita hanya punya X1. Sehingga kemudian kalau kita lihat di sini, berarti statistik hitungnya adalah 19,65 dibandingkan dengan katakanlah derajat bebas 1, alfanya 5%, maka kemudian akan menjadi 3,841. Tentu lebih besar statistik hitungnya, sehingga kemudian tolahan 0. Atau, nah, baru lihat P value-nya adalah 9,3 kali 10 pangkat minus 6, berarti sangat kecil sekali. Ya. Nah, kita lihat di sini adalah number of Newton Raphson. Berarti di sini memang dalam proses mendapatkan estimasi parameternya tidak close form, maka kemudian harus menggunakan metode numerik. Nah, sama dengan kalau Anda di model linier dengan pendekatan untuk mendapatkan estimasi parameter, misalkan regresi logistik, gitu ya. Ada proses syarat perlu sangat cukup dan syarat perlu, gitu ya. Turunan pertama, kemudian juga diturunkan ke kedua, ya. Nah, kemudian, nah ini kebetulan Newton Raphson itu sangat powerful karena iterasinya sangat cepat sekali konvergen. Ini iterasi kelima saja sudah konvergen, sehingga kemudian dapatkan hasil estimasi terbaiknya yaitu alfa nolnya sekian, alfa satunya sekian, kemudian shape-nya adalah seperskill kalau di sini, ya. Nah, itu adalah Weibull. Nah, sekarang kita coba ke berikutnya, yaitu yang ketiga, log logistik. Kalau misalkan pemodelan untuk survival dengan asumsi mengikuti distribusi log logistik, ya, maka kemudian hazard fungsinya adalah lambda P kali T pangkat P minus 1 dibagi dengan 1 plus lambda T pangkat P. Nah, boleh jadi bentuknya akan
Berbeda. Oke, masih di alfa 0, alfa 1. Oke, balik lagi ya. Langsung raise hand aja nanti ya, biar nanti nggak kelewatan ya. Kalau misalkan memungkinkan ya, di apa di. Nah. Oke, saya coba back lagi bedanya antara alfa dan beta. Jadi, gini ya, eh, untuk beta itu adalah bentuk model untuk hazardnya. Ya, jadi kita membuat kesepakatan di bukunya Kleinbaum itu bahwa pemodelan yang menunjukkan apa, meskipun sama-sama Weibull kan ada dua model ya sebenarnya. Jadi masing-masing itu ada dua model. Model pertama adalah bentuk untuk hazardnya. Nah, dinotasikan dengan koefisiennya berupa beta. Ini loh ya. Jadi lambda sama dengan eksponensial beta 0 plus beta 1, X1, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk pemodelan dalam bentuk AFT, ya, AFT, ya, jadi di sini seperlambda pangkat 1/P itu sama dengan eksponensial, nah ini loh, alfa 0 plus alfa 1 X1. Ini adalah pemodelan untuk bentuk AFT. Nah, notasinya di koefisiennya dinotasikan dengan alfa. Sedangkan untuk yang hazard itu dinotasikan dengan beta. Gitu ya. Jadi model keduanya nanti kalau misalkan Anda bisa ketemu salah satunya, Anda bisa membentuk model yang lainnya. Hazard rasionya bisa Anda hitung kalau Anda sudah tahu model untuk AFT-nya. Demikian juga kalau misalkan hanya diberikan satu bentuk hazard form modelnya, maka Anda bisa mendapatkan koefisien dalam bentuk AFT-nya. Sehingga kemudian bisa mendapatkan accelerated faktornya atau gamanya bisa Anda dapatkan. Demikian juga berlaku sebaliknya. Oke ya? Oke, clear? Oke. Sekarang berarti kembali ke log logistik. Nah, ya. Jadi sekali lagi alfa menunjukkan AFT, bentuk AFT, model AFT, sedangkan beta adalah koefisien dalam bentuk hazard. Log logistik ya untuk ini hazardnya adalah ini ya lambda sekian persen. Kalau P-nya dari koefisien P-nya itu kurang dari satu, nah sama ya turun. Kalau lebih dari satu ya ini kalau ini awalnya adalah naik kemudian nanti akan turun. Kemudian pada saat kita bicara model log logistik ya, maka kemudian padanannya untuk AFT bukan dengan proporsional hazardnya, hazard rasionya, tetapi nanti kita punya namanya apa? Proporsional odds ratio karena kita punya model namanya log logistik. Jadi pada saat kita bicara eksponensial, kita bicara apa? Weibull, kita nanti punya yang namanya hazard ratio dan apa? Accelerated factor. Kita punya pH, kita punya AFT. Sedangkan pada model log logistik nanti kita punya yang namanya PO, yaitu proporsional odd ratio. Nah, jadi bukan hazardnya tetapi odd perbandingannya ya. Jadi oddnya, odds rasionya sama dengan regresi logistik ya. Kan kita bicara terkait dengan odd rasionya. Nah, survival odds-nya itu dimodelkan dengan ST dibandingkan dengan 1 - ST. Berarti katakanlah ST itu kejadian sukses dibagi dengan kejadian gagalnya. Berarti ada dua output di situ. Nah, tinggal disamakan saja. ST itu kan sama dengan probabilitas T pangkat A lebih besar daripada T dan sebaliknya. Yang bawah itu adalah CDF, yang atas adalah ST-nya, survival probability. Kalau kemudian yang diperbandingkan failernya, ya berarti CDF-nya di atas dibagi dengan ST. Gitu saja sebenarnya. Ya. Kemudian pada saat kita bicara log logistik kemarin bahwa ST-nya itu adalah 1/1 plus lambda T pangkat P, ini seharusnya koma ya. Sedangkan 1 - ST sama dengan apa? Lambda T pangkat P dibagi dengan 1 plus lambda T pangkat P. Bolak-balik saja. Nah, kalau Anda mau buktikan gampang aja sebenarnya ya. Tinggal 1 - 1/1 plus lambda T pangkat P. Diolah-olah nanti akan ketemunya tetap
lambda T pangkat P dibagi dengan 1 plus lambda P. Sehingga Euler out-nya ya 1 minus ST dibagi dengan ST. 1 minus ST-nya ini di sisi kanan ini dimasukkan ke sini, yang ini dimasukkan ke sini. Nah, hasil akhirnya tinggal lambda T pangkat P. Nah, jadi Euler out-nya adalah lambda T pangkat P untuk model apa? Logistik. Nah, kemudian uh, untuk proporsional model pada logistik ya ada SOR ya, jadi survival odds rasionya. Nah, berarti apa? Kalau misal kita punya dua grup ya berarti survival odds di grup 1 versus grup 2. Terus sebaliknya maunya yang diperbandingkan yang mana ya. Berarti ST dibandingkan dengan CDF dibandingkan dengan grup satunya. Kayak gitu saja ya. Ya. Kemudian kalau kita lihat tadi bahwa log 1 minus ST dibagi dengan ST sama dengan tadi lambda T pangkat P ya log out-nya ya berarti kalau misalkan kanan kiri kita lenkan ya berarti tinggal len Euler odds-nya atau OS-nya tadi ya sama dengan len lambda T pangkat P. Nah, sama saja dengan ini len lambda plus P len T sama kayak seperti apa? Weibull tadi. Nah, berarti yang di sini, yang kanan, yang kiri ini, kalau tadi pada kita bicara Weibull adalah len minus len ST, ya, len minus len ST, ya di sini logout-nya berarti nanti dari sini. Nah, 1 minus ST dibagi dengan ST. Jadi kalau misalkan pada saat kita menggunakan data treatment placebo kan ada ST-nya. Nah, Anda olah Anda buat jadi satu kolom baru, di mana kolom baru itu berasal dari rumusan 1 minus ST dibagi dengan ST yang sudah Anda lunkan, kemudian nanti Anda skaterkan dengan len T. Baru kemudian dimodelkan. Nah, nanti kalau plotnya itu garis lurus, ya berarti mengindikasikan mengikuti logistik. Nah, tergantung P-nya tadi. Kalau P-nya tadi lebih besar dari 1, naik kemudian turun, sedangkan kurang dari 1, ya berarti nanti turun. Ya. Jadi kalau lurus logistik, kalau misalkan bandingkan dua plot ya paralel ya berarti terjadi proportional odds ratio. Ya. Kalau logistik kemudian juga PO, nah, pasti nanti AFT-nya mengikuti. Gitu ya. Oke, ini contohnya dari plot kita. Len ST per 1 minus ST versus len T karena sebagai variabel X-nya. Nah, ya ini kayaknya secara umum membentuk garis lurus. Ya. Jadi bukan persis lurus 100% enggak ya. Maksudnya secara pola patternnya seperti garis lurus. Ya. Oke. Kemudian kalau pada saat kita bicara logistik, nah, untuk mencari AFT-nya atau T-nya sama, berasal dari rumusan ST juga. ST-nya tadi adalah 1 per 1 plus lambda P pangkat T pangkat P. Kemudian masing-masing kita coba sedemikian hingga nanti kita ingin cari T-nya. Ya. Misalkan apa ini? Nah, ini kita kondisikan ya 1 per 1 plus lambda pangkat seper P kali T. Ini pangkat P ya, yang belakang ini. Ya, bukan kali P, tapi pangkat P. Nah, jadi lambda seper P, ya, pangkatnya juga P, berarti kan tinggal dikalikan ya. Hingga P per P, berarti kan lambda, sama persis kan. Kemudian T-nya, sekarang pangkat 1, kali pangkatnya P, berarti sama saja dengan T pangkat P. Nah, jadi ini pangkat ya, bukan di kanannya, bukan pengalinya ya, tapi pangkat nanti. Sehingga kemudian kalau seperti itu ya sedemikian hingga kemudian nanti Anda kalikan dengan ST gitu ya. Nah, kemudian ST kali sorry per plus lambda seper PT pangkat P kali ST. Nah, sehingga kemudian satu apa namanya Anda masukkan di kanan dan seterusnya nanti akan ketemu pada akhirnya adalah T-nya sama dengan seper ST minus 1 pangkat seper P kali 1 per lambda seper P. Nah,
Ini sama dengan Weibull tadi, ya. 1/lambda pangkat 1/P. Nah, kita coba modelkan sebagai link function ini ya, dengan variabel apa saja yang diduga berpengaruh di dalam proses menentukan hazard itu atau lambda itu. Nah, sehingga kemudian P-nya akan kita rumuskan dengan mengubah ya 1/lambda pangkat 1/P dengan eksponensial alfa 0 plus alfa 1 X1 katakanlah di sini. Nah, ya. Sehingga kalau Anda perhatikan di sini 1/ST itu kan sama dengan -1 pangkat 1/P. Tinggal dikalikan dengan variabel prediktornya. Ya, misalnya bisa langsung. Ya. Nah, ini adalah pemodelan ya dalam bentuk AFT. Jadi kalau di Weibull dan eksponensial itu kita punya hazard formnya. Tetapi pada log logistik itu kita tidak adalah bentuk AFT-nya. Sehingga kemudian kita tahu bahwa bentuk modelnya adalah X1-nya /nya adalah WebCat ya, kemudian alfa 0-nya adalah 3,4 9 seterusnya. P-nya adalah 1/gamma ini ya. Ketemunya adalah shape-nya 2,18. Kalau kita cari confidence intervalnya, sini ini isolated factor dulu ya. Isolated faktornya adalah eksponensial koefisien alfanya. Jadi minus 0, eksponensial minus 0,871 0,442 ya. Nah, confidence intervalnya berarti plus minus dengan 1,96 kali standar error-nya. Nah, kalau kita perhatikan berarti survival antara kategori 1 dengan kategori 2 karena ini banyak kategori 2 adalah 0,42 T. 0,24 T. Ya. Jadi survivalnya nanti akan ketemu. Oke, berarti S1 survivalnya lebih tinggi ya. Oke, kemudian filer odds-nya tadi sudah ya 1 min ST sama dengan lambda T pangkat P ya. Kemudian apa namanya? Lambdanya sendiri. Nah, kalau lambda dalam bentuk apa? Hazard ya sama dengan menggunakan koefisien beta. Sehingga odds rasionya, nah, kalau pada saat Weibull dan eksponensial kita bicara hazard rasio, kalau pada saat kita bicara log logistik kita bicara odds ratio. Berarti kita tinggal eksponensial beta 1. Nah, sama dengan pada saat Weibull, betanya itu sama dengan minus P kali koefisien dari bentuk model AFP. Nah, tadi P-nya adalah 2,18 dari 1 ini gamma nanti kalau di R kita cek ya. Istilahnya sama ya. Nah, shape-nya atau P-nya. Sehingga kemudian kalau ini bentuknya minus, ya maka betanya adalah minus-minus. Nah, maka sama dengan 1,9. Jadi di sini adalah odd rasionya. Odd rasio perbandingan antara survival versus dengan CDF-nya. Ya. Sehingga sama dengan eksponensial beta 16,669. Ini adalah kalau survival times-nya kita asumsikan mengikuti distribusi logistik. Nah, ini ya hasil akhirnya kalau menggunakan data treatment placebo beta, bukan ini betanya, alfa ya. Alfa 0-nya 1,893, kemudian alfa 1-nya 1,263. P-nya itu adalah 1/0,5447. Kurang lebih 1, sekian. Nah, sehingga kalau kita ingin cari betanya ya sama saja nanti tinggal apa namanya? Koefisiennya beda tanda dibagi dengan P. Kalau kita dapatkan alfanya. Nah, sehingga betanya kan sama dengan apa? Minus beta dibagi dengan P. Jadi nanti 1,893 minus 1,893 dibagi dengan 1,9-an lah gitu ya. Nah, dan seterusnya. Ini untuk model
log logistik ya. Secara umum, secara ringkas ya, eksponensial ST-nya ini AFT-nya seperlambda menggunakan alfa. Kemudian proporsional Z-nya alfa sama dengan rumusan beta. Kemudian untuk Weibull AFT-nya 1/lambda pangkat seper P. Nah, sedangkan untuk hazardnya tetap lambda sama dengan eksponensial beta. Sedangkan pada saat logistik, log logistik bentuknya sama dengan Weibull. Sehingga kemudian padanan untuk antara beta dengan alfa, antara Weibull dan eksponensial adalah sama. Beta sama dengan minus alfa kali P. Atau kalau kita punya alfa, ya berarti alfa sama dengan minus beta per P. Gitu ya. Ini bentuk tadi sudah ya. Ini kayaknya tidak perlu. Ini yang di materi berikutnya. Ya, ini bentuknya sama, ini sudah dapatnya. Oke ya. Sekarang akan masuk ke ini ya. Contohnya ini ya. Dari data yang sama, ya data treatment placebo, kalau kemudian survival times-nya itu diasumsikan mengikuti distribusi-distribusi ini, eksponensial, Weibull, log logistik, log normal, ya, dan macam-macam sebenarnya bisa saja. Yang lain kayak Gaussian, log Gaussian, macam-macam. AIC-nya ketika kita ingin mendapatkan mana model yang terbaik, maka kemudian dicari nilai AIC paling paling kecil. AIC didapatkan dari mana? Dari apa? 2 kali log likelihood ya, minus 2 log likelihood plus 2 kali jumlah parameter yang dimodelkan. Nah, yang paling kecil adalah Weibull. Jadi untuk data treatment placebo, model yang terbaik itu adalah kalau diasumsikan mengikuti distribusi Weibull karena memiliki nilai AIC paling paling kecil. Gitu ya. Oke. Sekarang ada pertanyaan sebelum masuk ke materi terkait dengan estimasi parameternya. Oke, ada? Saya coba ke sini sekarang ya. Oh, ada lagi yang Oke, ini yang dili. Yang ini kalau 19,6 dibandingkan dengan A1 Chi-square berarti apa? 3,841 ya, berarti besaran statistik hitungnya berarti tolak nol ya. Sedangkan webcat itu contoh data yang lain ya. Contoh yang contoh data yang lain di punyanya Kleinbaum ya. Kebetulan variabelnya yang digunakan cuma X1 juga. Hampir sama dengan TRT tapi beda data ya. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Nanti pada saat Trafico mungkin kita akan menggunakan data TRT ya. Oke, sekarang kita akan geser ke sini. Hmm. Baik, sudah kelihatan ya? Oke ya, dari mana apa nilai alfa beta itu ya salah satunya ya, atau dua-duanya gitu ya, itu didapatkan dari mana kan gitu ya. Nah, tentu kemudian nanti kita akan coba format bagaimana cara mendapatkannya dengan pendekatan salah satu metode estimasi parameter dalam hal ini adalah maximum likelihood estimation atau MLE ya. Oke ya, kita coba flashback kembali ya. Untuk eksponensial ini adalah bentuk fungsinya lambda eksponensial minus lambda x dengan berbagai nilai parameter mulai dari 0,5, 1, 1,5 untuk apa? Kurvanya adalah ini ya. Nah, kemudian kalau yang warna hijau itu 1, kemudian yang warna biru itu adalah kalau lambdanya adalah 1,5.
Sebentar ya. Dan ya. Kemudian min dan varian untuk distribusi eksponensial, nah, sudah sering Anda coba buktikan, rumuskan seperlambda, kemudian variannya adalah seperlambda kuadrat ya. Ini dengan apa? Dengan integral parsial ya. Nah, untuk yang Weibull tadi ya, kalau kita lihat ya, ada berbagai macam bentuk fungsinya, walaupun sebenarnya sama ya, hanya kita harus jeli padanannya apa. Ada yang menuliskan, ini saya lewat di Wikipedia ya, B, K, X pangkat K minus 1 eksponensial minus B, X pangkat K. Sedangkan kalau di Kleinbaum tadi ya, kita punya lambda, saya kasih tanda bintang apa? Plus, ini menunjukkan nanti beda dengan lambda yang di bawah, karena di bawah juga ada bentuk format lain ya. Di sini yang Kleinbaum adalah lambda P, kemudian T pangkat P minus 1, kemudian eksponensial minus lambda P pangkat P. Nah, kalau kita lihat dari dua ini yang atas ini, kita lihat B itu padanannya adalah lambda plus ya di sini. Kemudian P itu sama dengan K. Jadi sama-sama ya K, X. Nah, kalau karena ini X ya karena fungsi X ini adalah fungsi T sama saja ya. Jadi variabel randomnya di sini X, di sini adalah T. Jadi sama. Sedangkan bentuk lain itu ada yang menuliskan dengan K per lambda, kemudian X per lambda, ya, pangkat K minus 1. Nah, kemudian eksponensial minus X per lambda pangkat K. Kalau kita perhatikan di sini K minus 1, di sini ada K. Nah, berarti sama dengan bentuk yang pertama, yaitu K atau P, di sini adalah pangkatnya K minus 1. Kemudian sama saja dengan, kalau di sini lambda plus, kalau di sini lambdanya sebenarnya sama dengan lambda pangkat minus minus K. Sama ya. Kalau dibawa ke atas nanti ketemu juga lambda atau P. Ya. Ada lagi yang menuliskan dengan bentuk apa parameternya alfa dan beta. Sama saja dengan beta pangkat minus alfa. Kalau nanti pada saat tertentu, kalau siapa tahu bentuk fungsinya itu adalah dengan parameter alfa dan beta. Sama saja ya. Kemudian CDF-nya adalah 1 minus ini. Bentuk kurvanya untuk apa namanya Weibull kita lihat di sini ya. Yang kalau misalkan masing-masing semuanya adalah lambdanya 1 gitu ya. Kemudian K-nya atau shape-nya tadi ya, shape-nya adalah 0,5 dan seterusnya. Nah, kita lihat bedanya adalah di lambda itu lebih ke apa ya? Secara sebenarnya tidak sama persis ya, hampir sama. Sebagai salah satu indikasi dari lokasi, ya. Kita lihat semuanya terpusatnya di angka 1, gitu ya. Tetapi keluasan kurvanya ditentukan oleh K-nya, shape-nya. Nah, kalau K-nya sama dengan 5, kita lihat hampir mirip dengan distribusi normal. Ketika K-nya sama dengan 1, alias P-nya sama dengan 1, kita lihat ini ya, kurva warna orange ini ya hampir seperti kayak garis apa ya, diagonal gitu ya, lurus ya. Nah, beda dengan misalkan yang warna ungu ini ya 0,5 bentuknya seperti ini ya. Kemudian yang warna 1,5 itu hampir mirip seperti kayak square, ya, seterusnya. Ya, seperti itu. Oke, nah ini adalah CDF-nya adalah seperti ini ya. Yang warna hijau seperti logistik ya, logistik ya, apa leher-leher angsa.
Nah, kemudian Weibull, nah ini penemunya ya. Eh, berarti dia usianya hampir hampir 100 tahun ya, 90 berapa ini? 92 tahun ini ya. Atau 98 tahun ya. Oke, jadi sini jadi kita lihat bentuknya ya sama ya. Ini bentuk yang ketiga tadi ya, misalkan K seper lambda, X per lambda pangkat K min 1 dan seterusnya. Nah, ini kalau mau cari CDF-nya ya berarti dengan integral parsial ya, misalkan T-nya ya sorry U-nya sebagai padanan T per beta pangkat alfa. Betanya tadi sama dengan lambda pangkat minus sorry, lambdanya sama dengan beta pangkat minus alfa. Sehingga kemudian kalau dipadankan CDF-nya nanti akan ketemu 1 minus eksponensial minus X per beta pangkat alfa. Kemudian ekspektasi atau rata-ratanya beta gamma 1 plus seper alfa dan seterusnya. Ini adalah varians dan ekspektasi X kuadrat. Ya, ya. Log logistik adalah seperti ini ya. Kita lihat ketika parameternya itu 8 ya, hampir mirip dengan normal ya, dengan lebar yang lebih sempit dibandingkan dengan yang kalau 4. Ya, 4 seperti normal pula, sudah hampir simetris, tetapi lebarnya lebih lebar dibandingkan dengan ketika parameternya adalah 8. Ya, dan seterusnya. Ya. Secara umum, nah kemudian log logistik, kemarin pada saat kita bicara eksponensial, kita sudah tahu ST-nya juga ya. Log logistik, ST-nya adalah 1 plus T per alfa beta pangkat minus 1. Z function-nya adalah beta per alfa ini dalam bentuk parameter alfa beta. Kalau kita menggunakan Klein-Baum ya tadi 1 plus alfa beta, alfa T pangkat P. Ya. Oke, kemudian likelihood-nya, sekarang kita bicara likelihood-nya, karena kita mau melakukan estimasi parameter. Eksponensial, rumusan ST, AFT, dan pH-nya sudah kita tahu tadi ya, sudah dibahas di salah satu slide yang sebelumnya. Nah, logistik dan Weibull, AFT-nya sama gitu ya, dari respon 1 per lambda pangkat seperti. Oh, ini sebentar. Ini pH-nya, maaf ini kayaknya betul ya. Double eksponensial ya, maaf. Ininya seharusnya eksponensialnya sekali aja. HZ bukan AFT ya, maaf ya, HZ-nya. HZ. Oke. Eksponensial, oke. Ini HZ-nya ya. Ini eksponensial. Oke ya. Oke. Mhm. HZ-nya ya. HZ-nya. Ini eksponensial saja, bukan eksponensial ya. Oke. Nah, likelihood-nya sama ya, seperti kalau kita melakukan estimasi parameter dengan maksimum likelihood. Cuman kata kuncinya di sini yang harus Anda perhatikan ya, sama untuk semua hal, yaitu likelihood-nya adalah perkalian dari fungsi ya. Nah, yang dijadikan pengali adalah, kalau kita tadi terkait dengan parameter, berarti kan kita punya fx-nya. Nah, di mana fx itu sama dengan st, sorry, kalau ft sama dengan apa? St kali ht, ya. Maka kemudian yang akan menjadi perumusan likelihood itu adalah fungsi PDF-nya ya dipangkatkan dengan status tersensornya. Ya, jadi C ini adalah status tersensornya. Jadi observasi itu apakah sensor atau bukan? Nah, 1 itu adalah event, 0 itu adalah tersensor. Sedangkan jadi kalau dia statusnya adalah event, maka kemudian fungsi. Ya, fungsi dikalikan dengan 1, pangkat 1 katakanlah gitu ya. Karena kode untuk eventnya adalah 1. Sedangkan kalau kemudian data kita atau observasi kita adalah tersensor, maka fungsinya adalah survival yang kita maksudkan. Survival probability-nya
dipangkatkan dengan 1 minus statusnya. Nah, jadi kalau misalkan observasi fase 1 ya, fase 1 distribusinya Weibull gitu ya. Dia sebenarnya Weibull, maka kemudian fungsi Weibullnya kemudian dia even ya berarti 1, pangkat 1 kan gitu ya. Kemudian ketika kita bicara apa namanya? eh 1 ya. Kemudian ST. ST-nya ketemu probabilitasnya kan. Kemudian 1 minus 1 karena tadi even ya berarti pangkat 0. Berarti ini sama dengan 1. Berarti ketika even maka kontribusi likelihood-nya adalah PDF-nya. Contoh, kalau misalkan kasus kedua, observasi kedua adalah dia tersensor. Maka kemudian kalau tersensor statusnya adalah codingnya adalah 0. Maka sama dengan FT pangkat 0. Berarti kan sama dengan 1. Kemudian survival probability 1 minus 0. Berarti survival probability pangkat 1. Sehingga kalau dari sini kita punya gambaran bahwa likelihood-nya, fungsi likelihood-nya, kalau observasi itu statusnya adalah even, maka PDF-nya. Kalau statusnya adalah time sensor, maka survival probability-nya. Gitu ya. Jadi di sini survival kali file X-nya event. Gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, berarti kita sudah selesaikan. Ini kan lambda kali eksponensial minus lambda tuh ya. Ini kan fungsi ya. Kalau C-nya sama 1 berarti fx-nya. Kalau kemudian tersensor maka yang berlaku adalah ST-nya. Seperti itu ya. Oke. Jadi rumusannya seperti itu. Kemudian kalau misalkan lambda tadi adalah eksponensial dari beta 1, beta 2 dan seterusnya sampai dengan beta P katakanlah. Kalau contoh kita sebelumnya adalah dia semua contoh sederhana yaitu satu variabel X ya. Maka kemudian ya X1 saja atau treatment tadi atau webcat tadi gitu ya. Di mana X-nya ini adalah matrik dari 1, X1 dan seterusnya. Ini untuk mengakomodir beta beta 0. Nah, betanya beta 0 sampai dengan beta B. Lambdanya sama dengan eksponensial beta X kalau kita tuliskan dalam bentuk matriknya. Sehingga kemudian kalau tadi kita sudah bahas likelihood-nya itu adalah join distribusi dari fx-nya atau PDF-nya pangkat C dikalikan dengan survival probability pangkat 1 minus C. Karena satu observasi itu akan ada dua kemungkinan dia tersensor atau bukan kan gitu ya. Sehingga kemudian kita punya nanti learn likelihood-nya berarti ya sigma pangkat C1-nya tadi CI-nya tadi kita turunkan ke depan. Jadi C1 learn PDF-nya ditambah dengan 1 minus C1 learn survival probability-nya. Jangan lupa bahwa lambdanya sama dengan eksponensial X beta. Sehingga ST-nya akan menjadi eksponensial kan minus lambda T kan. Lambdanya kita ganti dengan eksponensial X beta. Sehingga learn likelihood-nya kalau kita tulis detail akan menjadi CI ya sigma CI uh, XI beta kemudian kali minus eksponensial XI beta kali T plus 1 minus C minus eksponensial XI beta kali T. Nah, ini tentu satu tinggal dimasukkan saja observasi ke satu, kedua, dan seterusnya. Sehingga akan menjadi learn likelihood-nya. Oke ya. Nah, jadi nanti kita punya dua likelihood. Likelihood ketika modelnya kita masukkan parameternya atau X-nya sama ketika kita tidak masukkan X-nya. Berarti yang berlaku hanya beta, beta 0. Ya. Nah, ini untuk yang AFT formnya. Nah, ya, misalkan menggunakan tadi apa? Alpha. Sama ya. Jadi tinggal diperpanjang saja ya dengan prosedur sama. Oke, likelihood-nya sama. Nah, ini untuk yang eksponensial. Berarti tadi kalau kita bicaranya apa? Dalam bentuk apa? Alfa, ya. Berarti eksponensial minus. Nah, gitu ya. Kalau kita dalam bentuk AFT form. Nah, aslinya kan sebenarnya lambda kan beta kan, tapi alfa versus beta itu adalah hanya beda di tanda. Ya. Time ratio-nya atau accelerated faktornya atau gamanya adalah eksponensial alfa. Oke.
Oke, sama ya. Ini hanya cara skenario untuk mendapatkan hazard rasio. Kalau ini untuk yang dikotomus, ya berarti tinggal eksponensial minus alfa. Aslinya apa? Eksponensial pangkat beta. Gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah ini ya. Nah, ini ya. Kata kuncinya adalah CI kali PDF-nya ditambah dengan 1 - CI untuk learn likelihood ya. Kali dengan survival. Survival untuk yang tersensor, PDF untuk yang event. Gitu ya. Nah, ini bentuk format yang lain ya. Nah, karena kalau kita lihat nanti kita apa setelah kita turunkan pertama terhadap parameter ternyata bentuknya tidak close bentuknya bukan close form ya. Artinya apa? Artinya bahwa kita tidak akan bisa langsung unik mendapatkan nilainya berdasarkan ketika kita sudah turunkan pertama. Maka kalau seperti itu, maka kemudian harus skenarionya berarti dibentuk tidak close form, berarti harus kita lanjutkan dengan turunan keduanya atau informatik atau Fisher information itu ya. Sehingga mendapatkan matrik apa nama turunan keduanya. Kemudian itu nanti menjadi pembobot. Itu adalah menjadi variansnya. Ya, sehingga kemudian cara estimasi mendapatkan berikutnya adalah dengan numerik. Salah satunya adalah dengan iterasi Newton-Raphson, di mana alfa katakanlah iterasi ke M+1 sama dengan alfa hasil iterasi sebelumnya dikurangi atau minus ya dengan information metricnya, kemudian dikalikan atau turunan keduanya ya, kemudian dikalikan dengan turunan pertamanya ya. Nah, sedemikian hingga kalau tidak ada perubahan yang signifikan hasil antara alfa M+1 dengan alfa M, ya berarti iterasinya selesai. Confidence intervalnya berarti ya tinggal alfanya plus minus Z alfa per 2 errornya. Ya. Oke, ini contoh untuk data ini apa? Sel darah putih ini kayaknya ya. Nah, terkait dengan misalkan X1-nya adalah jenis kelamin. Ini contohnya untuk mendapatkan T mediannya. Ya. T mediannya antara grup 0 dan grup 1. Nah, grup 0 berarti minus eksponensial ln ST ya, ln ST ya, sama dengan 7,04. Sedangkan untuk yang kategori 1 ya berarti ini minus eksponensial beta 0-nya 2,318 ditambah dengan minus 0, alfa 1 ya, minus 0,602. Hasilnya 3,86. Kemudian kita bisa dapatkan isolated faktornya atau time ratio-nya adalah ya eksponensial koefisien alfa 1. Jadi eksponensial minus 0,602. Ketemunya 0,55. Ya. Confidence intervalnya ya berarti kita sudah punya berapa ini? Eksponensial 0, oh iya iya iya. Ya. Ini 1,53 kali 1,90 apa? Kali ditambah dengan ditambah dengan 1,96 kali standar errornya. Ya, ketemu eksponensial minus 153 dan seterusnya. Oke ya. Hazard rasionya kalau tadi eksponensial berarti eksponensial beta 1 sama dengan eksponensial minus alfa 1. Sehingga kemudian eksponensial 0,602. Ketemunya 1,883. Gitu ya. Nah, ini adalah hazard rasionya, sedangkan ini adalah accelerated ratio faktornya. Atau time ratio kalau ini hazard ratio. Oke ya. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk Weibull secara prinsip sebenarnya sama ya, tinggal kita tahu FT-nya seperti apa, kemudian ST-nya seperti apa ya. Jadi kalau bentuknya tadi kemarin ya berarti FT-nya antara HT dan ST berarti mulai dari lambda P kali T pangkat minus P minus 1, kemudian eksponen itu adalah HT-nya, kemudian ST-nya adalah eksponensial minus lambda T pangkat P. Tinggal dikalikan dengan D-nya. D itu adalah CI ya, sama dengan CI ya. Status tersensor atau
bukannya. Sehingga kalau kita selesaikan nanti akan seperti ini ya. Antara apa untuk likelihood, learn likelihood fungsi distribusi Weibull ya. Secara prinsip sama saja ya. Weibull sama ya. Jadi harus dengan turunan kedua gitu ya menjadi information matrix ya. Sama saja dengan apa variansnya gitu ya. Kemudian nanti harus dengan proses filterasi. Ini contoh dengan data yang lain ya. Log logistik tadi hampir sama ya. Kita hanya mendapatkan apa? AFT dan out rasionya. Out rasionya gitu ya. Out rasionya tadi sama didapatkan dari sebelum ke sana kita harus tahu betanya sama dengan cara mendapatkan beta pada saat distribusinya adalah Weibull, yaitu beta sama dengan minus P kali alfa. Kalau yang kita tahu alfanya berarti alfa sama dengan minus beta per P. Gitu ya? Sama. Oke, jadi ini adalah PDF. Kalau tidak tersensor alias event berarti lengkap. Sedangkan tersensor berarti yang kita masuk ST-nya saja. Ya, sehingga kemudian tinggal kita masukkan dengan cara yang sama seperti eksponensial dan Weibull. Gitu ya. Sehingga kemudian kita akan nanti dapatkan estimasi parameter apakah kita kayaknya ini alfa semua kan ya, alfa pendekatan alfa, sehingga kemudian termasuk nanti juga mendapatkan nilai iterasi sebelumnya. Jadi ya M plus 1 dengan iterasi M itu hasil koefisiennya tidak menghasilkan nilai yang berbeda. Sehingga kemudian bisa kita selesaikan atau kita stop untuk proses iterasinya. Kalau contoh tadi sudah 5 saja sudah selesai stop. Gitu ya. Nah, kira-kira itu ya. Mungkin karena di Zoom jadi agak cepat gitu ya. Anda bisa coba misalkan ya nanti dengan apa namanya dengan data Excel kemarin gitu ya. Jadi di Excel kemarin atau di apa ya di sebentar saya coba cek dari sini ya. Yang Minitab kemarin misalkan ya, saya tunjukkan sekilas saja. Minitab. Minitabnya oke di sini ya. Semoga ini. Oke, saya coba ini ya. Apakah muncul di layar Anda Minitab saya? Atau masih PPT? Apa? PPT atau sudah Minitab? PPT, Pak. PPT ya. Oke, berarti saya stop dulu. Nah, saya Oke. Sudah kelihatan ya? Nah, berarti yang ini ya. Jadi kalau kita punya data apa survival times ya. Jadi pertama kita punya data timesnya kemarin ya. Trade 4000. Kemudian kita punya M eventnya, kita punya ST-nya. Nah,
Di C4 itu adalah probabilitas survivalnya untuk setiap durasi waktunya atau timesnya, ya. Nah, jadi pertama 0,85, terakhirnya nanti 4, 0,448. Baru kemudian 0,9 karena ini kategori kedua, ya. Kemudian kita masukkan learn, minus learn, dan seterusnya. Nah, ketemunya ini, ya. Kemudian timesnya yang di C1, ya, kita jadikan learn time pada C6. Nah, ini ya. Sehingga kemudian kita bisa membuat grafik scatter plot, ya, misalkan with group. Nah, ini sudah ya. Z-nya adalah len minus len ST, jadi kolom C5 kalau punya saya. Kemudian X-nya len time berarti C6. Nah, kemudian grupnya, karena kita ingin kategorikan ya tadi, maka kemudian kita masukkan kolom grupnya, ya, karena ada treatment, treatment placebo kan gitu ya. Nah, kemudian kita coba, oke. Ini yang Weibull tadi. Kita lihat ini ya, yang biru menunjukkan placebo, yang merah menunjukkan treatment. Nah, kita lihat bahwa kedua kurva ini menunjukkan survival times ya, juga bisa menunjukkan hazard untuk distribusi Weibull. Kata kuncinya kalau lurus tadi menunjukkan distribusi Weibull. Kalau kemudian keduanya itu paralel, maka kemudian pH dan AFT-nya terpenuhi. Jadi proportional hazard sekaligus proportional times-nya. Ya. Nah, ini. Kemudian karena ini semua apa, lurus, kemudian proporsional apa? Paralel ya berarti Weibull, AFT dan hazardnya kan juga asumsinya terpenuhi di sini. Jadi selama periode waktu 0 apa ini sampai dengan 23 minggu ya. 23 minggu itu menunjukkan apa namanya? Proporsional hazard sekaligus proporsional AFT-nya atau memiliki isolated faktor yang konstan selama periode waktu tersebut. Nah, sekarang kita lihat, kita modelkan ya. Regresi kan ya, start regresi. Ini aja ya, regresi. Coba ya. Sebenarnya itu ada yang mau masuk. Nah, start regresi, regresi. Nah ini Z-nya tadi adalah len ST. Oh sama maaf, maaf. Ini seharusnya ini yang ini. Ini yang proporsi apa logistik itu ya. Yang ini len. Nah, ini len time oke. Ini residualnya ya. Oke. Kita lihat ya modelnya. Ah, variabel X-nya ya, jadi len time ya. Nah, kita lihat koefisiennya belum muncul ntar ya. Nah, nah ini ya, ini ya. Berarti kalau kita lihat di sini ya, konstannya minus 2,288 itu sama saja dengan len lambda, ya, len lambda. Kemudian untuk P len times, nah, P-nya adalah 0,8 sekian ini. Kurang dari 1 berarti apa? Decrease, ya, berarti menurun. Gitu ya. Nah, kemudian ini contoh yang Weibull. Kalau contoh untuk yang apa tadi ya? Yang ini, yang logistik ya. Bentar, ini kok enggak mau ya. Oke, berarti misalkan, nah ini ya, time group, oke. Nah ini ya, ini yang kalau datanya diasumsikan mengikuti distribusi log logistik ya,
saya katakan lurus lah gitu ya. Kemudian juga proporsional. Berarti odds sama atau PO PO tadi ya proporsional odds ya rasio, kemudian juga AFT-nya terpenuhi. Walaupun mungkin tidak sebagus yang Weibull ya, tapi anggap saja ini seperti sudah garis lurus. Kemudian regresinya juga sama ya, start regression, regresi ya gampang aja dengan ininya responnya adalah learn ya. Kemudian learn time sebagai variabel x-nya. Kita lihat sama ya semua signifikan ya, tapi ini learn time-nya 1,141. Berarti P-nya 1,1441 ya. Koefisiennya berarti P-nya adalah 1,1441. Oke, kira-kira itu ya gambaran bagaimana membuat model apa namanya dengan kalau diasumsikan itu mengikuti distribusi eksponensial, Weibull dan apa namanya log logistik. Terakhir, sebelum itu kita coba di R sebentar ya. R-nya oke, sekarang kita coba ya. Saya tunjukkan saja nanti Anda perlu Anda pada saat waktu tertentu nanti kita bisa coba bareng-bareng ya. Oke, sudah muncul R-nya? Sudah, Pak. Oke ya. Ya. Sudah, Sekarang Pak. kita coba data treatment placebo ya. Datanya ini ya. Times-nya 666 di statusnya ini. Kemudian X1-nya kalau kodenya 1 berarti dia treatment. Kalau 0 berarti placebo ya. Kemudian ini kita cari survival-nya ya. Eh, jadi ST-nya kita dapatkan ini masing-masing. Untuk ini kemudian log rank-nya ini kemarin ya signifikan alias tolak Hanel gitu ya. Berarti ada perbedaan antara survival treatment versus survival apa namanya placebo ya. Kemudian kalau kita bicara eksponensial, kalau di eksponensial lebih lengkap dengan bisa ya. Nah, jadi kita menggunakan flex surfrec apa namanya fungsinya gitu ya. Jadi Anda nanti harus menginstal ini ya, flex surf ya. Nah, package-nya ini. Nah, selain yang sudah standar survival dan mass gitu ya, dan ggplot kalau misalkan menunjukkan plotnya gitu ya. Kita lihat ya di sini kita masukkan data eksponensial ya, tetapi menggunakan fungsi flex surfrec ya. Ini variabel z-nya ya, kemudian ini x-nya ya, treatment tadi ya. Kemudian distribusinya adalah eksponensial. Kita coba masukkan. Nah, ini ya. Kalau menggunakan ini saja ya, apa maksudnya secara apa defaultnya gitu ya, maka yang Anda dapatkan hanya di beta satunya, beta 1 minus 1,5266 gitu ya. Nah, maka kemudian langkah berikutnya adalah Anda bisa mendapatkan ininya sorry sebentar. Oh ini ya. Pakai ini ya. Jadi kalau ingin memunculkan koefisiennya berarti dari persamaan atau model yang sudah kita bangun, kita tinggal munculkan koefisiennya. Nah, set. Nah, berarti koefisiennya ini adalah beta nolnya, rate-nya itu adalah beta nolnya, ini adalah beta satunya. Nah, jadi ya hazard formnya, ya, model hazardnya. Jadi beta 0 dan beta 1. Nah, kemudian kalau kita dari sisi
AFT model, nah berarti kita menggunakan fungsi survival regression. Nah, ini ya. Kita lihat kalau tadi tandanya negatif semua, nah ini koefisiennya, ini alfanya berarti alfa nolnya 2,159, kemudian alfa satunya adalah 1,5227. Ya, tandanya positif semua. Beda dengan yang tadi, yang dari flex rek tadi ya, itu mendapatkan beta, sedangkan kalau menggunakan fungsi subrek itu adalah mendapatkan koefisien alfanya. Ini Newton Raphson-nya 4 kali iterasi sudah konvergen. Nah, isinya adalah ini, gitu ya. Kemudian untuk yang Weibull sama ya, tinggal berbeda di sini aja. Distribusinya ada ganti dengan Weibull. Nah, tinggal sama ya. Nah, Weibull-nya adalah ini alfa ya. Kalau di sini alfa. Alfa, alfa, alfa 0, alfa 1. Skill-nya atau seper P-nya 0,732. Berarti P-nya adalah 1,366. Karena yang Anda dapatkan adalah alfanya, maka kemudian betanya bisa Anda dapatkan dari mana? Betanya adalah minus betanya ya, alfanya dapatkan berarti alfa sama dengan minus beta per P ya. Nah, atau betanya sama dengan apa? Minus alfa kali P, berarti minus 2,248 dikali dengan 1,366. Anda dapatkan beta 0. Beta satunya berarti minus 1,267 kali 1,366. Nah, sudah ketemu apa namanya? Beta satunya. Sehingga kalau Anda mencari hazard rasionya, ya berarti tinggal eksponensial beta satu. Walaupun yang Anda dapatkan adalah apa namanya? Accelerated faktornya. Accelerated faktornya berapa? Ya eksponensial 1,267. Ya, itu adalah Weibull. Logistik, kalau logistik ya berarti tinggal ngubah ini aja, distribusinya adalah logistik. Sudah, tinggal dapatkan sama ya. 1,893 dan 1,265 untuk alfa 0 dan alfa 1. Beta satunya ya berarti minus alfa 1 alias 1,265 kali P-nya. P-nya adalah 1 per 0,547. Serentaknya chi-square 15,38 dikalikan dengan chi-square dengan derajat bebas 1. Atau P-value-nya 8,8 kali 10 pangkat minus 5. Berarti tolak H0. Nah, di uji parsialnya juga signifikan. Ya, ini untuk yang logistik. Dengan cara yang sama, tinggal Anda ganti distribusinya dengan distribusi yang Anda mau munculkan, misalkan log normal, Gaussian kah, gitu ya, Gompers kah. Kalau Gompers ada nggak kan? Ya, seharusnya ada ya, Gompers, ya, dan lain-lain. Oke, itu ya untuk pemodelan survival analisis dengan pendekatan parametrik sudah selesai. Berarti karena hari ini tidak kuis kelas A, berarti kuisnya insya Allah minggu depan. Oke, ada Iya, pertanyaan Pak. sebelum kita tutup? Oke, presensinya nanti saya present sendiri aja ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nggak ada yang resen, nggak ada yang di chat, kita cukupkan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak.